Enggak, kira-kira seperti itu. Ada yang berak sama kencing waktu dalam perut, mana ada. Tapi tetap makan, tetap juga minum. Seperti itu. Hidup. Di dunia hidup. Tapi beda lagi kalau dibandingkan dengan hidup di alam kandungan waktu kita dalam perut, seperti itu. Dalam perut ibu kita. Di alam kubur hidup hidup. Siapa bilang mati? Hidup. Kalau mati nggak mungkin ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Goblok kali Munkar dan Nakir tanya orang yang sudah mati. Apa bisa orang mati menjawab ketika ditanya merebuka? Mana mungkin orang mati ditanya. Nah itu dia alasannya ya. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua kalau ziarah kubur hendaklah mengucap Assalamualaikum ahlad diyar. Seperti itu, minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum penghuni kubur dari orang-orang yang beriman. Seperti itu kira-kira ya. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Insyaallah kami juga akan menyusul kamu. Seperti itu kan. Kemudian kita juga berdoa supaya kita selamat, demikian juga kepada orang itu. Ketika kita mengucapkan salam, mereka dengar itu, mereka dengar orang itu masih hidup. Dijawab orang itu dijawab. Kita yang tak dengar jawaban orang itu. Seperti itu ya. Jangan pula kita tunggu-tunggu nanti jawaban orang itu. Assalamualaikum. Kita tunggu-tunggu juga jawabnya. Katanya salam itu wajib dijawab. Betul. Salam itu mau wajib dijawab, tapi ada juga salam yang tidak wajib dijawab. Contohnya Hasan nanti jadi imam kan, salat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah. Apakah kita wajib jawab? Jawablah, Waalaikumsalam. Bilang, hancur nanti rusuh salatnya. Jadi ada juga salam yang tidak wajib dijawab. Seperti itu ya. Yang jelas mereka di sana hidup. Nah, kalau kita cerita hidup, yang namanya hidup itu kan punya kebutuhan. Sama seperti kita hidup di dunia. Butuh sandang, butuh papan, butuh pangan. Emang kita di dalam kuburan masih makan, Masih makan. Masih minum, Masih. Butuh PLN, Butuh. Siapa bilang tak butuh? Emang lu mau kuburan lu gelap? Kotor? Sempit? Seperti itu kan? Kita perlu makan di sana, perlu minum, perlu penerangan. Makanya kumpulkanlah itu ketika kita masih ada di dunia. Gimana caranya beramal soleh. Seperti itu kira-kira. Itulah bekal sebaik-baik bekal kita yang mau kita bawa ke sana. Kemudian yang perlu kita ingat satu hal. Hidup di alam kubur itu lebih lama daripada hidup di dunia. Kalau hidup di dunia kita paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ya Ustaz. Ada juga yang 100 tahun. Tapi kalau hidup di alam kubur, kakek kita saiki berang tahun. Waktu dia meninggal umur berang tahun. Sampai saiki berang tahun kira-kira. Sudah ratusan tahun mereka di sana. Apa rupanya kerja orang itu sekarang di sana? Nunggu. Apa yang ditunggu? Datangnya hari kiamat. Jadi nunggu tok enggak, nunggu sambil menikmati hasil kerja. Hasil kerja apa Hasil kerja sewaktu atau selama di dunia. Berhubung karena waktu hidup di sana itu lebih lama, mana ada kita yang bisa mengatakan bekal kita itu udah cukup ya Ustaz? Tak ada. Kita lah. Udah berapa banyak rupanya bekal kita, udah siap kita mau di menghadap rupanya. Mana ada kita yang siap kalau ditanya. Seperti itu. Nah, kita kembali seperti ini. Makanya ini hati-hati kita. Mohon maaf, kita semua sekarang sudah jadi orang tua, sudah jadi ayah, sudah jadi ibu. Kalau ditanya kita jujur kita jawab, belum ada lagi kita ini yang bercakap. Kalau kami orang Batak mengatakan apos maulala namaranahi. Belum ada itu terucap dari seorang ayah sama seorang ibu. Anggo pos maulala namaranahi. Belum ada. Tapi kita yang jadi anak ini udah banyak yang ngomong pos maulala buang nama rayai, nama romai. Arti pos ini puas. Apa yang kita inginkan dipenuhi oleh orang tua. Seperti itu. Sehingga kita puas, kita rasa yang punya ayah.
Pingin punya kereta baru, ya aku pingin punya kereta baru, dibeliin. Seperti itu kira-kira ya kan. Apa yang kita minta dikasih, dipenuhi oleh orang tua, puas kita rasa. Tapi orang tua sampai sekarang satu pun belum ada yang mengatakan, walaupun anaknya sudah jadi jenderal di sana, jadi presiden, belum